Kalau untuk perihal bukan sekolah, kita menyalahkan sekolah juga tidak benar, kita menyalahkan siswa juga tidak benar, ataupun menyalahkan guru juga tidak benar. Maka ini seperti buah si malakama, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau pertanyaannya normal atau real itu sebenarnya pertanyaan delik gitu, karena sekolah ini adalah sebuah tempat di mana untuk mendidik seseorang menjadi lebih baik. Jadi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu kan berulah. Dalam arti berulah itu sebenarnya anak itu kan melakukan sesuatu itu sesuai dengan kreativitas diri. Dengan kreativitas itulah yang dikatakan seharusnya kreativitas itu dialokasikan atau difungsikan atau dimaksimalkan di hal-hal yang menurut dia itu bermanfaat. Mungkin yang perlu dirubah adalah ritme sekolahnya untuk menganalisa, memahami dan mengerti arti dari sebuah kelebihan setiap anak itu sendiri. Maka ketika seseorang dikatakan tanda kutip nakal, atau saya tidak sepakat dengan kata kunci nakal, lebih aja kita lebih kreatif. Contoh lebih kreatif aktifnya, lebih kreatif kritisnya, lebih kreatif jiwa jahilnya. Itu sebenarnya kalau sekolah itu memaksimalkan kelebihan yang dia miliki tanpa menjustifikasi kekurangan-kekurangannya, maka anak itu akan unggul di bidangnya. Misal anak yang memiliki keunggulan yang mana anak itu suka bergerak atau mungkin jahil sama teman, dia memiliki karakteristik memang seperti itu, atau mungkin dia memang over ya, dalam artian over dia bergeraknya lebih, terus di rumahnya juga dia itu melakukan hal-hal yang dianggap sebagian orang yang tidak memahami dirinya dia nakal, atau mungkin senang melakukan hal-hal yang berbau fisik. Sebenarnya kalau sekolah itu tahu karakteristik dia dan memahami karakteristik dia seperti apa, tinggal bagaimana kita fasilitasi. Semisal ada taekwondo di situ, ada pencak silat, atau ada boxing, atau hal-hal yang menguras tenaganya dia, tapi kepada hal yang manfaat. Atau tari, atau kan ada anak yang sebenarnya dia perempuan, tapi karena kemaskulinan atau kejiwa laki-lakiannya itu tinggi sehingga dia seperti tomboy. Sebenarnya bukan tomboy, tapi memang ada jiwa karakteristik seseorang perempuan itu seperti laki-laki. Itu sebenarnya kalau ketika dimanfaatkan dengan pola asuh ataupun pola didik atau pola belajar yang sesuai dengan karakteristik dia, maka dia tidak akan merasa terkengkang ya, atau merasa ini bukan gue, ini bukan kemauan saya, bukan. Tapi arahkan, sebagai guru itu kan mengarahkan kepada hal yang positif, dan itu harus di list mana-mana yang kegiatan yang harus dilakukan, mana yang tidak. Dan sekolah itu juga jadi auditorium, bahkan bukan hanya sekolah, kuliah pun disebut auditorium. Bahkan di Jogja itu saya menemukan masjid itu tempat ibadah, tapi di Jogja disebutnya di kampus itu bukan auditorium ibadah. Berarti kan ruang bereksperimen ya, ruang mencoba sesuatu hal baru, mencoba hal yang mungkin dikatakan orang itu asing, menjadi hal-hal yang seharusnya itu menjadi bahan pelajaran. Begitupun ketika guru menegur ya. Lah guru sekarang menegur juga serba salah. Menegur dengan fisik dikira kekerasan fisik, menegur dengan suara yang lantang dikira mental dan sebagainya. Karena memang zaman era saat ini itu berubah begitu cepat. Dibantu dengan adanya dunia internet ya, dunia serba canggih, serba cepat. Dan itu tidak menutup kemungkinan guru harus terus berbenah. Karena guru yang baik adalah ia yang terus belajar. Siswa yang baik adalah ia yang mampu mempelajari dirinya untuk masa yang akan datang. Ketika ia mampu memahami dirinya, maka ia akan paham bagaimana dia ke depan seperti apa. Hal-hal apa yang perlu disiapkan. Hal-hal pokok seperti apa yang perlu dia tanamkan pada hari ini untuk masa yang akan datang. Mungkin itu.
Kalau untuk perihal bukan sekolah, kita menyalahkan sekolah juga tidak benar, kita menyalahkan siswa juga tidak benar, ataupun menyalahkan guru juga tidak benar. Maka ini seperti buah si malakama, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Cuman sesuatu itu bisa ditarik ujungnya ketika kita mampu memahami karakter satu sama lain. Kebanyakan kan kita hanya memahami putih hitam itu hanya dari luar. Padahal ketika kita lihat garis filosofinya atau logo Korea misalnya, di antara hitam dan putih itu ada titik yang mana di dalam hitam itu ada putih, di dalam putih itu ada hitam. Itu sama seperti itu, manusia juga seperti itu. Tidak semuanya manusia itu suci ya, kecuali para nabi, para utusan yang memang diutus oleh Tuhan, di mana yang ditakdirkan dia sebagai orang suci ya. Manusia tidak lepas dari itu. Ketika dia mendeklar dianya suci, ingat di dalam pola logo Korea itu kan ada permanaan tuh, di dalam putih tetap ada hitam. Dan begitu sebaliknya, bukan berarti anak yang buruk menurut kacamata kita dia itu tidak ada putihnya, karena memang hati itu berbolak-balik ya, seperti itu. Menanggapi hal-hal yang mungkin yang sekarang lagi ramai ya, tinggal bagaimana kita bijak menentukan arah pembelajaran seperti apa, menentukan kebijakan gimana kita cara menyikapinya. Kalau kita tidak menyikapi dengan kebijaksanaan ya, bukan kebijakan ya, kebijakan juga kebijaksanaan, maka itu akan menjadi bola yang terus menggelinding pada orang-orang yang kelas menengah ke bawah, sehingga seolah-olah orang kelas menengah ke bawah kan selalu mengutuk pada kelas menengah ke atas, sedangkan orang kelas menengah atas selalu menekan pada kelas menengah ke bawah. Sebenarnya hukum timbal balik itu harus ada, hubungan circle mutualisme itu ya, simbiosis mutualisme, saling berkaitan satu sama lain. Maka ketika kita paham dan sadar akan hal itu, maka kita mengajar, karena kita selalu pandai mengaca kepada orang lain, tapi kita lupa mengajar diri kita sendiri. Begitupun ketika ada kasus itu, coba deh kita mengaca pada diri kita. Kira-kira kita ngajarnya seperti apa? Sekolah itu sudah berbenah apa belum? Bukan sekolahnya yang perlu berbenah, orangnya yang perlu. Karena mendidik manusia bukan mendidik robot yang satu kali setel, dia akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dan terus berbenah. Karena mendidik manusia yang dia memiliki otak, dia memiliki hati, dia memiliki perasaan, dia memiliki keinginan, dan itu terus bergejolak. Dan gejolak itu tidak tanpa kita sadari, itu akan membentuk dirinya menjadi lebih baik pasti. Harapan guru kan itu hanya mendidik seorang siswa, mendidik seorang murid itu menjadi lebih baik. Hanya itu sebenarnya. Karena nanti dia itu berperingkat, berprestasi, itu bonus lah. Mana ia mampu memahami dia menjadi lebih baik. Oh ya, kemarin saya tidak baik di A, besoknya lebih baik di B, dan seterusnya. Jadi poin intinya itu apa? Ketika kita melihat suatu permasalahan tersebut, jangan langsung mengputuskan ataupun menjudge, karena ciri orang yang bijaksana itu tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Maka lihat itu harus kompleks, harus holistik ya, harus menyeluruh. Ketika ada permasalahan tersebut, kita analisa, bukan hanya sebatas berita. Kita analisa permasalahannya apa, konteks masalahnya di sekolahnya seperti apa, siswanya seperti apa, dukungan orang tuanya bagaimana. Bukan hanya hook terkait berita semata, oh ini lagi viral, oh ini lagi ada permasalahan berarti sekolahnya salah, oh guru yang salah, bukan itu. Tapi harus benar-benar kompleks ya. Ya mungkin bisa diambil acuan bahwasanya permasalahannya besarnya ini, tapi itu tidak menjadi acuan bahwasanya itu benar. Ya mungkin benar perlakuannya, tapi secara kompleks atau komprehensif kita perlu memandang dari sudut pandang yang atau kacamata yang lain lah. Mungkin itu pada intinya seperti itu.